Jadi, literasi digital kalau diterapkan di kelas seperti apa sih? Seperti apa penggunaan teknologi yang disebut melek digital? Halo Bapak Ibu, saya Adi Respati. Di video pertama, kita membahas bagaimana literasi digital mendukung Merdeka Belajar dan berkenalan dengan kerangka TPACK. Di video ini, kita akan membahas bagaimana kepekaan kita terhadap aplikasi dan hardware akan mendukung implementasi Merdeka Belajar. Dalam mengerjakan tugas, murid umumnya melewati 5 tahap. Untuk memudahkan mengingatnya, setiap tahap tersebut saya wakilkan dengan 5 kata. Kaji, konsep, diskusi, kemas, dan sebar. Untuk setiap tahap ini ada banyak pilihan aplikasi yang bisa membantu pembelajaran. Di tahap 1, yaitu kaji, kita sedang mencari gagasan. Kita membutuhkan aplikasi untuk mencari dan menyimpan informasi. Misalnya search engine dan ChatGPT. Di tahap 2, yaitu konsep, kita akan menyuguhkan gagasan kita ke kelas. Kita membutuhkan aplikasi membuat dokumen teknis. Bentuknya bisa antara lain naskah, presentasi, dan mind map. Contoh aplikasinya adalah Docs dan Slides. Di tahap 3, yaitu diskusi, kita bertukar pikiran dan mengundang umpan balik. Kita membutuhkan aplikasi untuk koordinasi. Contoh aplikasinya adalah Classroom, Telegram. Di tahap 4, yaitu kemas, kita memoles file konsep tadi menjadi suguhan populer. Kita membutuhkan aplikasi yang bisa membantu kita menyajikan gagasan kita dengan menarik. Contoh aplikasinya adalah Canva. Di tahap 5, sebar, kita menyuguhkan gagasan kita ke audiens yang lebih luas. File video, audio, poster yang sudah kita buat akan kita sebarkan. Kita membutuhkan aplikasi penerbitan atau publishing. Disinilah aplikasi media publishing dan media sosial memberikan manfaat untuk belajar. Contohnya LinkedIn, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Ada ribuan aplikasi tersedia, tapi kita tidak dituntut untuk menguasai semuanya kok. Kita cukup memastikan bahwa kita menguasai paling tidak satu aplikasi untuk setiap tahap tadi. Artinya, hanya dengan 5 aplikasi pun, kita bisa menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk menguatkan implementasi Merdeka Belajar. Yang lebih penting lagi adalah menyiasati bagaimana agar aplikasi search engine dan generative AI membantu mengasah berpikir kritis. Aplikasi presentasi membantu mengasah kreativitas dan problem solving. Aplikasi LMS mengasah sikap empati dan menerima umpan balik. Aplikasi desain mengasah firasat estetika. Aplikasi media sosial mengasah sikap berbagi kebaikan. Begitu pula tentang hardware. Literasi digital yang baik bukan dicapai dengan menggunakan semua jenis hardware, tapi dengan mengerti bagaimana suatu jenis hardware bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menghayati kembali makna teknologi mobile. Laptop menjadi hardware populer bukan sekedar karena lebih ringkas dibanding desktop, tapi karena belajar memang lebih cocok dengan laptop dibanding desktop. Alaminya, kita mendapat ide di mana saja, kapan saja. Jika kita baru bisa menindaklanjutinya nanti di rumah, karena komputer kita ada di rumah, ide kita terlanjur menguap. Artinya, teknologi yang ada sekarang sudah siap untuk mobile learning. Kitanya yang justru harus belajar keterampilannya. Inilah yang dimaksud dengan literasi digital yang baik terkait hardware. Terakhir, literasi digital bukan eksklusif milik orang-orang yang punya akses teknologi termutakhir. Apapun teknologi yang tersedia di sekolah, Bapak dan Ibu bisa menyiasatinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir ketinggalan teknologi informasi. Untuk mencapai literasi digital yang baik, dalam Merdeka Belajar, ada 3 hal yang Bapak dan Ibu perlu perhatikan. Pertama, Bapak dan Ibu hanya perlu mulai dengan 5 aplikasi. Bahkan bisa kurang. Yang lebih penting adalah kepekaan Bapak dan Ibu dalam menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk mengasah keterampilan belajar.
seperti kreativitas, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan lain-lain. Kedua, Bapak dan Ibu menyadarkan murid bahwa bisa menggunakan teknologi terkini adalah suatu berkah. Setiap hardware dapat mendukung pembelajaran dengan cara yang berbeda. Ketiga, selalu ada strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran apapun teknologi yang tersedia di sekolah Anda. Di video selanjutnya, saya akan menguraikan contoh praktik literasi digital dalam Merdeka Belajar.